Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 11 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Hari ini saya ajak Anda merenungkan tema jangan biarkan benih kemarahan dan kejahatan bertumbuh dalam hatimu. Saudara dan saudariku, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah Anda dan saya membiarkan benih kejahatan, kemarahan menguasai hidup kita? Dalam kitab Kejadian bab 4 ayat 6 sampai 7 diceritakan tentang Tuhan yang memperingatkan Kain, saudara dari Habel. Dikatakan, "Mengapa kamu marah? Dosa sedang mengintip di depan pintu. Ia sedang berusaha keras mencobai engkau, tetapi engkau harus menguasainya." Kita tahu bahwa Kain kemudian tidak bisa menguasai kemarahan, dosa yang sedang mengintip di pintu, di depan pintu. Dia kemudian membunuh Habel, saudaranya. Dosa tidak terjadi begitu saja. Dosa pertama-tama tumbuh di dalam hati kita sebagai benih. Jika tidak kita kuasai dengan kasih karunia dari Tuhan,
maka dosa itu kemudian benih dosa itu tumbuh seperti rumput liar dan kemudian pada saatnya mencekik leher kita, membuat kita melakukan sesuatu yang kita sesali seumur hidup. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam Injil Yesus membahas masalah menaati perintah-perintah Tuhan dengan murid-muridnya. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menyamakan kebenaran dengan memenuhi tuntutan hukum Taurat. Yesus menunjukkan kepada mereka betapa mereka tidak mengerti apa yang diartikan kebenaran, betapa sempitnya pemikiran mereka. Yesus kemudian menunjuk lebih kepada hati sebagai tempat dari segalanya, tempat dari keinginan, tempat dari pilihan, tempat dari niat. Jika keinginan terlarang dan jahat tidak dicabut dan dipotong atau diangkat. Sekali lagi, jika keinginan terlarang atau keinginan jahat tidak dicabut dan dipotong, diangkat dari dalam hati, maka hati akan diracuni dan pada akhirnya tubuh menjadi budak dosa dan nafsu. Yesus mengilustrasikan maksudnya dengan contoh perintah untuk tidak membunuh. Pembunuhan pertama dimulai di hati sebagai benih kemarahan yang tumbuh di dalam hati dan yang kemudian muncul dalam kata-kata dan perbuatan dalam tindakan. Ini adalah satu kemarahan yang egois, yang dipendam dan berumur panjang, yang menyimpan dendam dan membuat murka tetap meraja. Kemarahan dalam hati, dalam ucapan dan tindakan sama-sama dilarang. Tuhan Yesus memerintahkan kita supaya menyingkirkan amarah dengan kasih karunia yang datang daripadanya. Saudara dan saudariku, apa obat penawar untuk mengatasi kemarahan? Rahmat, kesabaran, kebaikan muncul dari dalam hati yang penuh cinta dan pengampunan. Tuhan telah mengampuni kita dan Dia memanggil kita untuk juga memberikan belas kasihan dan pengampunan kepada mereka yang memusuhi kita, kepada mereka yang menyebabkan kita berduka atau terluka. Di salib Tuhan Yesus, kita melihat contoh tertinggi dari kasih dan kuasa untuk mengalahkan kejahatan. Hanya kasih dan anugerah Tuhan yang dapat membebaskan hati dan pikiran kita dari tirani kesombongan. Saudara dan saudariku, apakah saya dan Anda memendam kemarahan, dendam terhadap orang lain? Apakah kita kemudian cepat berdamai ketika perselisihan terjadi dalam hubungan relasi kita satu dengan yang lain? Mari kita minta Tuhan untuk membebaskan kita dan mengisi hati dan pikiran kita dengan kasih dan kebenaran. Seorang bapak gereja, Eusebius, pada abad ketiga, dia mengucapkan satu doa berikut yang luar biasa, yang ada hubungannya dengan kemarahan. Dia katakan demikian dalam doanya: semoga saya bukan musuh siapapun, dan semoga saya menjadi teman dari apa yang abadi dan kekal. Semoga saya tidak pernah bertengkar dengan orang-orang terdekat saya, dan jika saya melakukannya, semoga saya segera didamaikan. Semoga saya mencintai, mencari, dan mencapai hanya apa yang baik. Semoga saya mengharapkan kebahagiaan semua orang dan tidak ada rasa iri. Semoga saya tidak pernah bergembira atas kemalangan orang yang telah menzalimi saya. Ketika saya telah melakukan atau mengatakan apa yang salah, semoga saya tidak pernah menunggu teguran orang lain, tapi selalu menegur diri sendiri sampai saya menebus kesalahan saya. Semoga saya tidak memenangkan kemenangan yang merugikan saya atau lawan. Semoga saya mendamaikan teman yang marah satu sama lain. Semoga saya tidak pernah mengecewakan teman yang dalam bahaya. Saat mengunjungi mereka dalam kesedihan,
Semoga saya dapat berkata dengan kata-kata lembut untuk meringankan rasa sakit mereka. Semoga saya menghargai diri sendiri. Semoga saya selalu menjinakkan apa yang berkecamuk dalam diri saya. Semoga saya membiasakan diri untuk bersikap lembut dan tidak pernah marah kepada orang. Semoga saya tidak pernah membahas siapa yang jahat dan hal-hal jahat apa yang telah seseorang lakukan, tetapi mengenal orang-orang baik dan mengikuti jejak langkah mereka yang baik. Amin. Itulah doa Eusebius. Dan juga satu bentuk instruksi bagaimana kita hidup dalam damai, tidak dalam kemarahan. Kita tidak membiarkan benih kejahatan, benih kemarahan tumbuh berkembang dalam hati. Saudara dan saudariku, apakah kita ingin hidup damai dan murah hati dengan semua orang? Satu pertanyaan penting buat kita yang kita renungkan pada hari ini. Semoga kita bisa hidup damai dan menghilangkan rasa dengki, dendam, amarah dalam hati kita. Dan kita hidup dalam kasih dan pengampunan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, hati kami dingin. Jadikan hati kami hangat, penuh kasih, pemaaf serta pengampun terhadap semua orang, bahkan mereka yang menyakiti kami. Semoga kami hanya berpikir dan mengatakan apa yang menyenangkan-Mu dan melayani semua orang yang kami jumpai setiap hari. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha karya kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.